Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Anda pasti tahu seorang seniman yang bernama Abdi Sleng. Ya, beliau ya Abdi Sleng ini diangkat menjadi komisaris utama untuk di Telkom. Ya, jadi kenapa kok kemudian sebagai bukan komisaris utama ya, komisaris saja ya. Komisaris saja, mohon maaf ya. Nah, Abdi Sleng ini diangkat menjadi komisaris Telkom para pemirsa. Nah, banyak yang kemudian ya ini termasuk menjadi trending lah ya. Kenapa kok Abdi Sleng seorang seniman? Ini kita lihat kenapa alasannya. Ya, staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir Arya Sinulinga menjelaskan pengangkatan abdi negara ya, yaitu Abdi Sleng ya. Nama aslinya itu Abdi Negara Nurdin ya. Abdi Sleng sebagai komisaris karena eh, Menteri BUMN Erick Thohir ingin konten Telkom lebih kuat ya. Jadi Abdi Sleng itu Pak Erick Thohir ini dorong Telkom banyak masuk ke konten ya. Kita tahu Telkom itu masih belum kuat kontennya dan ini perlu diperkuat ke depannya. Nanti Abdi Sleng ini akan bantu supaya Telkom ini kuat di konten yang akan dijual ke publik ya. Menurut Arya, Abdi Sleng akan membantu Telkom lebih kuat di konten yang bisa menjual ke publik ya karena Abdi Sleng adalah seorang seniman, maka akan kuat untuk konten-konten seperti itu. Ya, ini memang alasannya bagus sekali ya. Eh bisa jadi apa ya? eh salah satu apa ya? Jadi konten itu sekarang di zaman sekarang para pemirsa itu akan sangat dibutuhkan ya. Konten-konten dengan kreativitas. Nah, seniman itu kan dekat dengan kreativitas, maka ya itu akan menjadikan ya bagaimana Telkom ke depannya akan menyasar dengan banyak kekuatan konten. Nah, konten ketika sudah masuk ya diingat orang, nah itu akan menjadi brand atau image ya, brand image yang itu akan melekat dan akan sangat gampang sekali untuk kemudian dihafal atau diingat oleh masyarakat ya. Meskipun juga nanti ada selain itu juga komisaris utamanya ya, yang tadi adalah Bambang Brojonegoro, yaitu mantan Menteri Riset dan Teknologi, itu sebagai komisaris utamanya karena beliau adalah basicnya adalah teknologi ya. Menristek dapat mendorong pengembangan teknologi di Telkom. Berita yang kedua yaitu menurut ya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan banyak desakan dari kalangan kader dan sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama di berbagai daerah agar partainya mengusung Muhammad Iskandar atau Gus Ami ya itu atau sering kita kenal dengan Caimin ya pada Pilpres 2024. Ya, beliau mengatakan banyak desakan kepada Ketua Umum PKB Gus Ami dan desakan itu karena beliau dianggap satu-satunya representasi tokoh dari NU, kata Jazilul dalam keterangannya di Jakarta hari Sabtu. Sampai saat ini PKB terus menjalin komunikasi dengan partai lain untuk menyamakan pandangan agar bisa menjalin koalisi. Hal itu menurut dia karena PKB tidak bisa sendiri mengusung Gus Ami sebagai capres karena keterbatasan suara partainya. Harus memenuhi syarat administratif 20% suara dan PKB memiliki 10% suara. Tentu sesuai dengan visi yang diusung PKB selama ini ya. Kalau kita lihat ya ada polling-polling gitu ya. Banyak sih yang kemudian dicoba-coba itu ya. Bagaimana pollingnya itu ya. Itu kalau kita lihat ya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar itu 15,9% ya. Kemudian di atasnya ada AHY 29,2%, Anies Baswedan 17,9%, yaitu di antara Caimin dan AHY, dan Ganjar Pranowo 19,5% ya. Ini ya AHY yang paling banyak di sini 29,2%. Tapi intinya para pemirsa ya ini memang anjuran atau misalnya desakan dari para kiai agar PKB bisa mengusung Caimin untuk menjadi capres. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana koalisinya, apakah bisa mendapatkan minimal 10% suara lagi ya untuk bisa mencalonkan Caimin itu sebagai calon presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.